Shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Mari sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita masuk dalam doa. Ya. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, oleh kasih karunia-Mu, Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dan pagi ini Tuhan memberikan kesempatan kami boleh datang di bawah kaki Tuhan. Kami membuka hati kami untuk menerima firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini pagi yang indah. Mari kita buka di dalam Yohanes 11:41. Ya, Yohanes 11 ayat 21. Yohanes 4 ayat 21. Maka kata Marta. Yohanes 41 ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Yohanes 11 ayat 21 berkata Marta kepada Tuhan Yesus, sekiranya Engkau ada di sini, Tuhan, saudaraku Lazarus tidak akan mati. Dan tema rema pagi ini, sekiranya. Ya, seringkali kita memakai perkiraan dan perkiraan. Sekiranya, seperti Marta. Kemudian di dalam Yohanes 11 ayat 22 dikatakan, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kaki Yesus dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Yohanes 11:22 juga dikatakan Maria juga datang bersujud di hadapan Tuhan dan berkata, sekiranya, saudaraku, sekiranya. Kalau bahasa lainnya terjemahannya dikatakan seandainya, sekiranya atau seandainya Tuhan ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Karena Maria yakin Tuhan tidak akan membiarkan saudaranya sakit dan mati. Tuhan akan menolong dan menyembuhkan sakitnya, tak sampai mati. Pikirannya Marta, pikirannya Maria seperti itu. Makanya dia berkata kepada Tuhan, sekiranya. Saudaraku, apa yang diucapkan Maria seakan-akan mencoba duka cita, ya, mencoba duka cita itu diubah menjadi sukacita. Sekiranya, seandainya Lazarus tidak mati, ya, tidak ada duka cita, tidak ada tangisan. Nah itu, sekiranya Tuhan ada di saat itu, Tuhan menolong menyembuhkan, Lazarus tidak mati, tidak ada duka cita, yang ada sukacita. Maksudnya begitu. Tuh, saudara, seringkali kita juga seperti itu. Maunya kita itu ingin yang sukacita, tapi bukan yang sukacita yang kita dapat, tapi duka cita. Kenapa? Nah itu timbul, sekiranya, seandainya Tuhan ada. Nah itu dia, ingin mengubah situasi
duka cita menjadi sukacita. Tidak terjadi kematian. Itu yang dimaksud sekiranya, seandainya. Tapi pagi hari ini mari kita mau belajar. Kenapa terjadi seperti itu? Padahal Tuhan tahu. Marta sudah memberitahukan kepada Tuhan Yesus, sahabatmu yang kau kasihi, Lazarus sakit keras, cepat datang. Ya, maksudnya datang cepat mendoakan supaya sembuh. Tapi pada waktu Yesus mendengar berita Lazarus sakit dan dia sengaja molor kedatangannya, ditunda kedatangannya 2 hari. Ya, jadi hari ini 2 hari sudah dalam perjalanannya, ternyata sampai di mana Marta dan Maria berada, Lazarus sudah dikubur 4 hari. Saudaraku, di sini kita melihat Marta Maria itu seakan-akan berkata, sekiranya Tuhan ada di sini, saudaraku itu tidak mati. Sekiranya, kembali lagi, sekiranya. Tapi coba tinggalkan sejenak. Sekiranya itu kita ubah. Kita mau melihat kenapa dan ada apa di balik itu semua. Ternyata Lazarus sakit sampai mati dan dikubur, itu semua ada dalam kehendak Tuhan. Dan Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah dikubur 4 hari dan membangkitkan itu Lazarus, itu juga ada dalam kehendak Tuhan. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Makanya kalau ada masalah persoalan, jangan kata memakai sekiranya Tuhan atau seandainya Tuhan. Tapi coba kita belajar pola pikir kita itu, melihat apa rencana Tuhan, apa kehendak Tuhan. Maka engkau akan terkagum-kagum kalau engkau dibukakan pikiran kita. Karena Tuhan punya rencana indah. Ya. Manusia berkata, sekiranya sampai Lazarus mati dikubur 4 hari. Tapi apa yang terjadi? Pada waktu Yesus datang, buka batu kubur itu. Dan Yesus berkata, setelah dia berdoa, setelah mengucap syukur dan membawa berkat, dan berkata, Lazarus, ayo keluar. Nah, Lazarus dengar. Orang yang sudah mati itu dengar, bisa bangkit keluar dari kubur. Nah, ini dia. Berbahagialah kita yang senantiasa mengerti rencana Tuhan dan kehendak Tuhan. Jangan lagi, betul kita manusia cerihir berkata seandainya, sekiranya, tapi bahwa kita sekarang belajar apa rencana Tuhan dalam hidupku. Mungkin dalam saat ini mungkin bisnismu mengalami sesuatu yang kurang sesuai dengan hatimu. Cobalah engkau bertanya, Tuhan, berikan petunjukmu, apa kehendakmu supaya bisnisku mengalami seperti ini, dan apa rencana Tuhan yang harus hambamu lakukan. Nah, harusnya kita belajar. Karena Tuhan Bapa kita, Dia tahu persis keberadaan kita. Dia tahu persis untuk menolong kita. Jangan lagi pakai sekiranya, seandainya, tapi cobalah pakai pola pikir kerajaan surga. Haleluya. Memang sulit. Kita masih dunia lupahan, mana bisa. Kalau kita mau, pimpinan Allah Roh Kudus akan memberikan pimpinannya pada kita. Roh Kudus akan berbicara. Roh Kudus akan menolong
Roh Kudus akan memberitahukan. Banyak cara Roh Kudus untuk memberitahukan pada kita. Ada saja. Ya, Bapaan, bagaimana saya supaya jelas mendengar kebenaran? Roh Kudus itu berbicara pada saya. Tuhan itu seringkali banyak bicara. Mungkin lewat nyanyian, pujian, syairnya itu tiba-tiba, oh ini suara Tuhan. Bisa. Mungkin melalui nasihat dari teman-teman kita. Oh ini maunya Tuhan. Nah itu dia. Tuhan bisa memakai beberapa macam cara. Makanya jangan membatasi sekiranya, seandainya. Tapi berikanlah kebebasan. Biar Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Dan kita melakukan. Maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saudara, jangan lagi kita memakai sekiranya atau seandainya. Tapi tanya, Roh Kudus, apa kehendakmu? Rencana Allah dalam hidupku. Dengan masalah peristiwa ini. Haleluya. Mari kita mau belajar melihat dan memahami maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, mungkin dalam bisnis kita, mungkin dalam rumah tangga kita. Ayo kita belajar dalam perkara ini. Kita tahu sekarang. Nah, Roma mengatakan 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Berbahagialah kita yang mendengar kebenaran firman Tuhan, karena Allah itu bekerja sama untuk sesuatu yang baik untuk saudara dan saya. Haleluya. Mari kita berdoa. Kasih karunia-Mu turun atas kami ya Tuhan. Mungkin kami kurang peka saat ini dan kurang mengerti, tapi Tuhan cerahkan hati dan pikiran kami supaya kami menangkap kebenaran firman Tuhan pagi ini. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Sebelum kami melangkah melakukan aktivitas sepanjang hari ini, kami mohon kasih karunia-Mu turun kepada kami. Penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan. Bahkan apa yang dikerjakan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Engkau juga memberkati bangsa kami Republik Indonesia. Tuhan juga memberkati gereja GBPS. Tuhan juga memberkati kami semua. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita pagi ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.